Teman-teman yang diberkati Tuhan, Romo Koko di sini. Dan hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan novena kita di hari yang ke-7. Kita juga akan merenungkan bagaimana dengan cara yang luar biasa Allah telah mengutus Bunda Maria untuk memberikan pesan-pesan surgawi dalam begitu banyak penampakan di seluruh dunia. Apa pesannya? Apa ceritanya? Dan apa yang tentu saja dapat kita petik dari pesan-pesan surgawi beliau dalam banyak penampakannya di seluruh dunia. Mari siapkan batinmu hari ini. Romo mengundangmu untuk masuk ke dalam keheningan. Atur nafasmu, perbaiki posisi dudukmu. Minta karunia Roh Kudus supaya kita sama-sama dari kedalaman hati kita memberi yang terbaik kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Untuk engkau yang masih dipenuhi dengan cemas dan khawatir karena pekerjaan yang belum selesai, tinggalkan sebentar. Untuk pikiran-pikiran yang masih mengembara, katakan, "Hai pikiranku, mari kita berdoa, tenangkan batinmu." Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Novena kepada Bunda Maria yang diangkat ke surga. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menghancurkan kuasa maut dan memberikan harapan hidup kekal dalam tubuh dan jiwa kami. Engkau menganugerahkan tempat istimewa bagi bundamu dalam kemuliaan dan tidak membiarkan kerusakan menyentuh tubuhnya. Sambil kami bersuka cita menjelang perayaan Bunda Maria diangkat ke surga, berikanlah kepada kami iman yang segar pada kemenangan hidup atas maut, karena Engkaulah Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Ya perawan yang tak bernoda, Bunda Yesus dan Bunda kami, kami percaya pada pengangkatanmu yang mulia ke surga, saat di mana seisi surga menyambutmu sebagai Ratu surga dan bumi. Kami putra dan putrimu bergabung dengan mereka semua untuk memuji Engkau dan memuji Allah yang telah meninggikan Engkau di atas segala ciptaan. Bersama para malaikat dan orang kudus, kami menghormati Engkau, ya Ibu yang amat mulia. Kami yakin bahwa Engkau menuntun kehidupan sehari-hari kami, dan kami memohon agar Engkau berdoa untuk kami saat ini. Saudari-saudaraku, haturkanlah apa yang menjadi kerinduan hati Anda saat ini. Mintalah dengan rasa percaya kepada Tuhan Yesus lewat doa-doa ibunya Bunda Maria. Mintalah dan jangan takut. Mintalah dan percayalah. Juga Romo mengundangmu untuk mendoakan sesama yang kamu kenali saat ini, yang kamu tahu kamu butuh doa mereka. Juga doakan mereka yang kamu tahu sedang bergulat saat ini. Mintakan semua yang baik kepada Tuhan kita. Bawa wajah mereka, doakan, minta yang baik untuk saudari-saudara kita juga. Ya Bunda perawan yang terberkati,
Kami anak-anak-Mu merasa terhibur karena iman kami kepada kebangkitan Yesus Putra-Mu. Kami berharap agar dalam doa dan penghiburan-Mu, kelak setelah kehidupan duniawi kami berlalu, Engkau menghantar kami pada Yesus, buah rahim-Mu yang terpuji. O perawan Maria yang baik, penuh kasih dan manis, O Ratu yang diangkat ke surga, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa yang Maha Rahim, di dalam nama Yesus kami berdoa bagi mereka yang membutuhkan karunia kesembuhan. Lepaskanlah anak-anak-Mu yang masih menderita sakit penyakit. Berikanlah keringanan pada organ-organ tubuh yang sakit. Biarlah karunia kesembuhan-Mu turun berkat karunia Yesus Kristus Putra-Mu yang menyelamatkan kami. Kami yakin dan percaya Engkau menyembuhkan jiwa dan raga kami. Kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang masih diikat oleh kuasa-kuasa roh jahat. Semoga berkat doa Bunda Maria Ibu kami, Engkau ya Bapa Maha Rahim, sudi melepaskan mereka yang diikat kuasa-kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus dan darah-Nya yang terpancar dari jantung hatinya yang ditikam di atas salib, kami patahkan semua dosa-dosa, kejahatan yang mengikat orang-orang. Kami juga mematahkan kuasa-kuasa kegelapan yang sampai saat ini masih mengikat beberapa anak-Mu. Kami juga berkati saat ini pasangan-pasangan yang merindukan keturunan. Berkatilah ya Tuhan, semoga mereka boleh menjadi ayah dan ibu dengan kehadiran karunia putra dan putri. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang masih single dan merindukan pasangan hidup yang baik. Berikanlah ya Tuhan, pasangan yang seiman, yang mau mengerti, yang mau mendampingi dengan setia bagi mereka yang merindukan pasangan hidup. Berkati juga ya Bapa yang Maha Rahim, jamahlah mereka semua yang masih diikat dengan trauma dan dendam di masa lalu. Semoga ada pengampunan dicurahkan. Semoga ada rekonsiliasi Kau bukakan jalannya. Semoga hati yang masih diikat dendam, hati yang masih diikat trauma, Kau lepaskan saat ini berkat doa Ibu Maria. Kami juga mau serahkan orang-orang yang bergumul secara finansial. Semoga mereka Kau beri kemurahan hati-Mu ya Bapa yang memelihara kehidupan. Berikanlah anak-anak-Mu yang bergumul dalam finansial mereka kelepasan, kelonggaran.
berikanlah mereka pengharapan baru. Untuk yang bergumul dengan pekerjaan, semoga Bapa, Engkau menyertai tiap orang yang ingin berkarya memenuhi hidupnya. Berikanlah pekerjaan yang baik bagi mereka yang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Ya Tuhan, berikanlah juga saat ini urapan-Mu bagi mereka yang ujubnya belum kami sebutkan. Semoga Engkau hadir ya Bapa, menyentuh setiap hati anak-anak-Mu. Kami mohon semua ini demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita baru saja berdoa untuk novena kepada Bunda Maria yang diangkat ke surga. Saudari-saudaraku yang diberkati Tuhan, terima kasih Anda sudah setia berdoa bersama Romo dalam novena hingga hari yang ke-7 ini. Hari ini, untuk sejenak waktu, Romo ingin membahas permenungan tentang penampakan Bunda Maria yang ada di seluruh dunia sepanjang segala sejarah. Kita melihat bahwa yang selalu setia hadir dalam pergumulan umat manusia adalah Bunda Maria, yang lewat penampakan-penampakannya membantu kita untuk mengerti, menyiapkan diri menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Dan Gereja Katolik sudah mengenali, mengakui begitu banyak penampakan Bunda Maria di seluruh dunia. Malam hari ini Romo hanya akan menyebut beberapa, dan uniknya dalam setiap penampakan itu pesannya bisa jadi berbeda-beda namun esensinya tetap sama. Nah, misalnya yang mungkin Anda sudah banyak lihat patungnya Bunda Maria dari Lavang, dari negara tetangga kita Vietnam. Penampakan Bunda Maria di Lavang pada tahun 1789 dikisahkan sebagai penampakan yang membantu umat Katolik di Vietnam pada masa itu yang lari ke hutan-hutan tropis untuk menyelamatkan diri dari kekejaran dan kekejaman kaisar yang melarang penyebaran agama Katolik. Umat Katolik yang sudah dibaptis menghindari pembunuhan massal dengan cara bersembunyi di hutan-hutan di salah satu provinsi. Dan mereka tiap malam berdoa, berkumpul bersama, mendengarkan firman Tuhan, dan tiba-tiba di suatu malam ada seorang wanita cantik yang menampakkan diri di atas pohon, bercahaya dengan dua malaikat di kanan dan kiri, sedang menggendong bayi Yesus. Dan itulah Ibu Maria. Lavang sendiri dari kata cry out, artinya berteriak, minta tolong, cry out. Dan rupa-rupanya Bunda Maria mendengarkan tangisan, jeritan hati umat Katolik di Vietnam yang pada abad ke-18 itu dikejar-kejar oleh kaisar mereka. Kasihan sekali ya. Dan Bunda Maria mendengarkan jeritan hati mereka. Banyak yang sakit, banyak yang kelaparan, lalu Bunda Maria mengatakan, ambillah daun dari pohon ini dan masaklah sebagai teh, kamu akan mendapat kesembuhan. Dan barang siapa yang berdoa di tempat ini, doanya akan kudengar. Itu pesan Bunda Maria. Jadi Bunda Maria biasanya hadir dalam momen-momen sulit hidup manusia. Begitu juga dengan penampakan misalnya di Fatima ya, penampakan Bunda Maria di Fatima yang sangat terkenal di Portugal, memberi nubuatan tentang akan bangkitnya komunisme di Rusia dan bagaimana Rusia akan menjadi negara adidaya yang membawa begitu banyak penderitaan kepada umat beriman. Dan betul ya, tidak lama setelah penampakan di Fatima terjadi,
kepada 3 anak gembala itu, apa yang terjadi? Rusia memeluk komunisme, meninggalkan iman Kristianinya, dan mengakibatkan begitu banyak jutaan orang mati dalam penderitaan, dalam kelaparan, dalam kekejian kamp-kamp konsentrasi, dan yang paling menderita adalah para uskup, imam, dan umat jemaat beriman yang ditangkap, disiksa, dan dihukum kerja paksa di gulag-gulag mereka. Bunda Maria memperingatkan Rusia harus dipersembahkan kepada hatinya yang tak bernoda, supaya Bunda Maria menjadi pendoa bagi Rusia. Dan Bunda Maria juga meramalkan pertobatan Rusia, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan. Karena kalau Anda tahu kisah perang dingin antara Amerika dengan sekutunya, dengan Rusia pada zaman itu, kita sampai tahun 80-an itu masih 90-an bahkan kita masih tidak bisa memahami mengapa tiba-tiba Rusia, USSR waktu itu, Uni Soviet tepatnya, runtuh dengan sendirinya tanpa gejolak apa-apa. Kekhawatiran yang terbesar pada saat itu adalah perang nuklir antara Amerika dengan sekutunya, dengan Uni Soviet waktu itu. Tapi Uni Soviet dengan sendirinya hancur dan komunisme dikalahkan. Dan ini juga sesuai dengan apa yang dipesankan kepada kita oleh Bunda Maria, yang penampakannya kita terima di Fatima. Dan tentu saja ada begitu banyak penampakan lain yang sangat terkenal. Di Lourdes misalnya, yang kita sebut sebagai Lourdes, bahasa Prancisnya Lourdes. Penampakan Bunda Maria di Lourdes kepada Santa Bernadette Soubirous yang sangat terkenal itu, Anda tahu ya, di Lourdes di Prancis, Bunda Maria menampakkan diri kepada juga seorang anak dara yang sedang mencari kayu bakar, melihat wanita diselubungkan cahaya. Yang lucunya terjadi pada Santa Bernadette waktu itu, karena dia tidak tahu ini apa. Dia berdoa, Tuhan, kalau ini datang dari Engkau, tolong beritahu saya. Tapi kalau ini dari si jahat, tolong singkirkan dia. Bahkan kalau engkau membaca kisah penampakan di Lourdes, kau akan menemukan cerita bahwa pernah Santa Bernadette Soubirous itu, karena dia ragu-ragu, dia hanya gadis petani sederhana, dia memercikan air suci kepada Bunda Maria yang ada di depan. Dipikirnya itu dari si jahat. Dan ini salah satu yang juga menarik ya. Lalu Bunda Maria tersenyum, dia bilang, akhirnya dalam beberapa kali penampakan Bunda mewahyukan siapa dirinya. Akulah dia yang dikandung tanpa noda. Jadi pada saat itu dogma tentang Bunda Maria yang dikandung tanpa noda, Immaculate Conception, itu masih dirumuskan oleh para ahli dan teolog. Belum didogmakan oleh Bapak Suci pada saat itu. Tapi si gadis muda ini yang namanya Bernadette Soubirous bisa merumuskan dengan begitu elok identitas wanita, karena diberitahu sendiri oleh Bunda Maria kan. Identitas perempuan yang menampakkan diri itu sebagai yang dikandung tanpa noda. Dan begitu uskup setempat yang mendengar pernyataan ini, mendengar namanya adalah yang dikandung tanpa noda, jauh di lubuk hatinya, sang uskup langsung mengetahui tidak mungkin seorang gadis kecil yang main dengan kambing dan domba di padang rumput di kota pedalaman itu, di Lourdes itu, bisa mengerti konsep teologis yang sangat rumit tentang Bunda yang dikandung tanpa noda. Akhirnya Bapak Uskup memberikan persetujuannya, tentu saja setelah begitu banyak penyelidikan dilakukan. Teman-teman, apa yang mau katakan? Begitu banyak penampakan di seluruh dunia yang terjadi.
mulai dari Afrika, Amerika, Asia, semua benua. Bahkan di Amerika Serikat pun, yang kita kenal sebagai negara yang sangat sebetulnya basis tradisi umumnya adalah Protestan, yang tidak begitu ramah pada Bunda Maria, pun Bunda Maria menampakkan diri di sana. Kebetulan saya studi di salah satu state, Wisconsin, dan di sana ada Our Lady of Champion ya, yang menampakkan diri kepada seorang wanita muda bernama Adele Bries, seorang dari imigran Jerman yang pindah ke Wisconsin. Wisconsin ini kota yang atau state, ini adalah negara bagian yang terkenal dengan keturunan Jerman, imigran Jerman. Punya banyak sapi, punya banyak lahan pertanian, dan Bunda Maria menampakkan diri di sana. Dan diakui oleh konferensi uskup-uskup Amerika sebagai penampakan yang otentik. Saya sendiri sudah pernah pergi ke sana, Our Lady of Champion, berziarah beberapa kali di tempat itu, dan betul-betul kita merasakan tiap kali kita berziarah ke tempat penampakan Bunda Maria, semacam ada koneksi yang dekat dan perasaan yang hangat. Ada hubungan yang mendalam yang menyentuh hati kita secara personal. Dan ini bukan hanya di tempat-tempat yang penampakan yang sudah diakui, tapi juga di setiap tempat ziarah Bunda Maria. Anda pasti pernah pergi berziarah. Kemana Anda pernah pergi? Tulis dong, Romo mau tahu. Ke Sendang Sono kah? Pernahkah? Ke Sriningsih kah? Atau kemana? Anda bisa tulis tempat ziarah mana yang Anda telah kunjungi. Dan biasanya ketika kita berziarah ke tempat-tempat devosional Bunda Maria, kita merasakan kehangatan hati yang luar biasa. Kita merasakan kedekatan yang luar biasa. Tapi pesan Bunda Maria selalu dalam setiap penampakannya konsisten pertobatan. Maka mari kita sungguh-sungguh mendengarkan pesan ini, pertobatan. Teman-teman yang diberkati Tuhan, banyak dari kita yang pergi berziarah, kita mengharapkan mujizat, kita mengharapkan bantuan doa dari Ibu Maria. Dan itu baik, dan itu memang direkomendasikan oleh gereja. Bunda Maria menjadi pendoa kita secara istimewa karena posisinya di kaki salib. Tuhan Yesus menyerahkan sendiri Bunda Maria kepada Santo Yohanes. Hai anak, inilah ibumu. Ibu, inilah anakmu. Pada saat itu Santo Yohanes yang menjadi perwakilan kita semua seluruh gereja semesta menjadi anak juga dari Bunda Maria. Bukan saja anak biologis, tapi lebih sebagai anak spiritual. Maka jangan lupakan, kamu punya ibu yang lain. Selain ibu biologismu di dunia, kamu punya ibu surgawi, yaitu Ibu Maria. Jangan lupakan kenyataan itu, teman-teman. Jangan pernah lupakan itu. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, kamu bisa pergi pada ibu surgawimu. Minta doa pada ibu surgawimu. Minta doa supaya mujizat-mujizatnya diberikan kepadamu. Bukan Bunda Maria yang membuat mujizat. Bunda Maria selalu mendapat tempat istimewa karena beliau berdoa bersama kita. Tapi yang membuat mujizat bukan Bunda Maria. Yang membuat mujizat tentu saja adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Sang Putra. Ingat peristiwa di Kana. Mujizat pertama yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Kana itu menjadi tanda pertama dalam Injil Yohanes. Nah, kalau kita belajar teologi Injil Yohanes, kita akan belajar mengenal ada 7 tanda dalam Injil Yohanes, tanda-tanda keilahian Yesus. Dan tanda pertama yang dibuat adalah mujizat apa? Mujizat air menjadi anggur, ya toh? Dan itu atas permintaan Bunda Maria. Mari kita dalami struktur Yohanes bab 2 ini. Nanti silakan Anda buka Injil Yohanes, Anda baca kisah tentang mujizat
pesta kawin di Kana. Anggur keluarga mempelai ini habis, dan yang terjadi orang panik, bingung, karena anggur itu adalah syarat utama terjadinya sebuah pesta. Kalau sampai tidak ada anggur atau sampai kehabisan anggur, malu sekali keluarga mempelai itu. Apa yang dilakukan Bunda Maria? Bunda Maria dengan sensitivitasnya dan dengan sensibilitasnya, Bunda Maria pergi kepada Yesus. Dia hanya mengatakan, mereka kehabisan anggur. Bunda tahu siapa sang putra ini. Dia hanya mengatakan, mereka kehabisan anggur. Lihat betapa hati Bunda Maria tergerak oleh begitu banyak kesulitan hidup manusia. Dan itu terjadi sampai hari ini. Bunda peka sekali dengan kesulitan kita. Maka untuk Anda yang punya ragam kesulitan, kecemasan, ketakutan, yang paling mengerti Anda adalah Ibu Maria. Jangan takut untuk mengisahkan kesulitan Anda pada Ibu Maria. Jangan takut untuk berkisah pada Bunda Maria tentang apa yang menyebabkan air mata Anda jatuh. Berdoalah pada Ibu Maria, apalagi kalau itu berkaitan dengan orang-orang yang Anda cintai. Oh, anggur habis saja Bunda Maria ngurus, apalagi kalau itu yang Anda tangisi, yang Anda doakan adalah orang-orang yang dekat dengan Anda, suami, istri, pacar, anak-anak, orang tua. Oh, Bunda Maria akan sangat care banget. Bunda Maria datang pada Tuhan Yesus, anggur mereka habis. Dan Tuhan Yesus segera menangkap. Ibu, apa maumu? Waktuku belum tiba. Aduh, itu luar biasa. Jawaban Tuhan Yesus ini sangat krusial, teman-teman. 30 tahun Tuhan Yesus menyiapkan diri untuk pelayanannya. Lalu, apa yang dilakukan? Ketika Bunda Maria mengatakan, Jesus, do something. Help them. Bantu mereka. Buatlah sesuatu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjawab, Ibu, waktuku belum tiba. Mungkin Anda nggak menangkap ya maksudnya apa, waktuku belum tiba. Tapi coba Anda perhatikan. Ketika orang banyak mulai mengenali bahwa Yesus bukan hanya putra Maria, ketika orang mengetahui bahwa ada kuasa ilahi yang akan terpancar dari diri Yesus. Karena ingat ya, Yesus belum menunjukkan dirinya ke publik ya. Sehingga Yesus mengatakan waktuku belum tiba. Ibu, seolah-olah Tuhan Yesus mau mengatakan, Ibu tahu nggak Ibu, kalau aku melakukan ini maka ujungnya pasti salib Ibu. Ibu, kalau aku tampil di depan umum, waktuku bersamamu akan menjadi berbatas. Ketika publik mulai mengenal diriku sebagai yang ilahi, Ibu, ujungnya pasti salib Ibu. Itu yang Yesus maksudkan ketika mengatakan, Ibu, waktuku belum tiba. Tapi, apa yang Yesus buat? Dia tetap melakukan apa yang Bunda Maria inginkan, bukan? Dia tahu, cepat atau lambat, publik harus mengenal dia sebagai yang ilahi. Bahwa keselamatan harus terjadi apapun harganya. Dan apa yang dilakukan Bunda Maria? Dia menyuruh pelayan-pelayan itu. Dengan segera tanpa disuruh, dia meminta pelayan-pelayan, apapun yang diminta oleh anakku, lakukan itu. Sekali lagi, kepercayaan total. Mujizat datang karena kita percaya total pada Tuhan Yesus. Dan itu yang diminta oleh Bunda Maria kepadamu juga. Apapun yang diminta oleh putraku,
lakukan itu. Lalu Yesus menyuruh para pelayan memasukkan air ke 6 tempayan itu. Lihat, angka 6 muncul di sini. Pembaca Yohanes pasti langsung tahu bahwa angka 6 dalam tradisi Yahudi itu melambangkan cacat, ketidaksempurnaan, keburukan. Makanya kalau angkanya di triple 666, Anda tahu lambang apa itu. Lambang apa? Lambang si jahat kan? 666 dalam kitab Wahyu. Jadi 6 itu lambang ketidaksempurnaan. Dan berapa tempayan yang dipilih? 6. Tempayan itu diisi dengan air. Lambang dari kecacatan dan ketidaksempurnaan manusia yang diubah menjadi anggur yang sangat manis, menjadi anggur yang sangat berkelas. Dan semua orang minum dengan hati gembira. Kekurangan-kekurangan kita, kalau kita bawa ke depan Yesus, bersama doa Bunda Maria, oh tidak ada yang mustahil. Maka jangan takut, jangan banyak cemas. Banyaklah berdevosi kepada Bunda Maria. Banyaklah minta doa pada Bunda Maria supaya kita betul-betul merasakan ketika semua pintu tertutup, Bunda Maria buka sedikit jendela untuk kita. Coba ketik, saat semua pintu tertutup, Bunda Maria buka jendela untuk saya. Teman-teman, itulah cantiknya jadi orang Katolik. Kita itu punya banyak pendoa. Kita punya banyak penolong. Dan saya harap semoga Anda yang mengalami pergumulan hari ini, yang mengalami situasi tidak baik-baik saja, sakit, menderita, bergulat dengan keadaan ekonomi, jangan takut. Punya iman. Kita minta Bunda Maria menolong kita, mendoakan kita di depan Yesus Putranya. Saya Romo Koko, memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sayang padamu. Bagikan link ini pada orang-orang yang Anda kasihi. Bisa bagikan ke grup lingkungan, ke grup stasi, ke grup paroki. Jangan lupa untuk follow dan subscribe. Tuhan sayang padamu. Bye.